Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Progansa, dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan coba membahas ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pajak atas giveaway itu gimana ya Bang perlakuan perpajakannya itu. Kadang selebgram, YouTuber, vlogger itu sering bagi-bagi hadiah kan gitu ya. Ada yang hadiah motor, ada hadiah uang, ada hadiah HP dan lain sebagainya. Nah, intinya mari kita coba bahas satu persatu ya. Dalam pajak itu kita mengenal namanya substansi. Kita lihat apapun namanya giveaway, hadiah itu kita lihat dari substansinya dia apa. Kalau memang ternyata itu adalah hadiah yang sifatnya ngacak nih gitu, siapa orang siapa aja kita sebagai pesertanya yang ikut-ikut di situ, atau misalkan sebagai subscribernya, sebagai followernya yang ikut di situ, ikut dalam ajang giveaway tersebut, dan kita tidak punya kuasa untuk menentukan bahwa atau kita berusaha untuk menang tapi benar-benar sepenuhnya penentuan pemenangnya dilakukan secara acak misalkan. Nah, itu berarti udah masuk kategori undian. Jadi giveaway apapun namanya lah gitu ya, itu berarti kategorinya undian. Nah, kita lihat juga undian di dalam definisi. Nah, dasar hukum yang saya pakai ada tiga. Pertama, Permensos nomor 14 tahun 2006, kemudian PP 132 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. Ada PP-nya sendiri teman-teman ya, untuk undian ada peraturan pemerintah sendiri. Nah, untuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak juga ada Per 11 tahun 2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Di sini nanti ada penegasannya. Mari kita bahas satu persatu dulu ya. Dalam Permensos tahun 2006 yang dimaksud dengan undian atau izin tentang undian adalah bahwa undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda. Nah, ini bisa uang atau benda ya. Jadi bisa motor, bisa HP atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara lain untuk menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Jadi mau diundi mau pokoknya suka-sukanya ini deh, suka-sukanya dari yang menyelenggarakan giveaway atau selebgram atau YouTuber tersebut gitu ya, atau content creator tersebut ya. Jadi ini menarik karena akhir-akhir ini banyak sekali content creator atau YouTuber, selebgram dan lain sebagainya yang menyelenggarakan giveaways untuk untuk menambah minat dari subscriber mereka untuk subscribe dan untuk follow mereka gitu ya. Nah, kita lihat ini yang dimaksud dengan undian. Memang kalau konteks undian di sini memang harus ada izin segala macam bla 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 ya. Kalau secara pajak yang penting bahwa undian tersebut memenuhi unsur undian gitu. Nah, kita lihat di definisi undian menurut peraturan perpajakan nih, yaitu di PP nomor 132 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. Nah, pasal 1 mengatakan bahwa atas hadiah undian yang dibayarkan atau diserahkan kepada orang pribadi atau di badan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi mau orang pribadi ikutan, mau badan PT itu kenanya pajak final. Final itu artinya pemajakannya selesai sekaligus gitu ya. Tidak bisa tidak dihitung ulang atau tidak dikreditkan gitu ya. Yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Nah, ini yang dimaksud dengan hadiah undian. Jadi kalau pajak ini nama dan bentuk ini menganut asas istilahnya tuh substance over form. Jadi pajak itu tidak peduli nama-namanya, apapun yang penting adalah substansinya bahwa itu adalah undian gitu. Karena hadiah nanti kita belajar juga bahwa hadiah dalam konteks perpajakan tuh ada hadiah yang sifatnya penghargaan, ada sifatnya undian. Yang penghargaan biasanya seperti lomba lari atau karena prestasi tertentu gitu ya. Nah, kita lihat juga penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan di pasal 3-nya ya, atau kepanitiaan, organisasi atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.
Nah, jadi tidak hanya yang punya produk aja nih, misalkan punya motor atau produk tertentu, makanan misalkan atau apalah gitu ya. Kemudian mengadakan undian supaya menarik pesanan. Nah, ini apapun orang pribadi atau yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Nah, itu masuk kategori sebagai pemotong apa namanya? Sebagai pemotong dari pajak atas undian tersebut gitu. Jadi penyelenggara undian atau menjual barang yang memberikan fasilitas sebagai dimaksud ayat 1 dan fasilitas wajib dipotong atau dipungut oleh penyelenggara undian. Nah, penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi termasuk atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang. Nah, jadi wajib dipungut penyelenggara undian gitu ya. Jadi bisa orang pribadi, orang pribadi pun bisa untuk memungut undian gitu ya. Nah, kemudian di yang ketiga adalah di Per 11 tahun 2015. Hadiah undian adalah dengan nama dalam bentuk apapun yang melalui undian. Ini tentang hadiah penegasan undian ya, tapi kita fokus di undian dulu nih. Karena giveaway ini kalau menurut saya masuk terhadap kategori hadiah undian karena pemenangnya nggak tahu nih dan nggak dikasih persyaratan untuk bertanding atau secara ketangkasan gitu ya, lomba gitu, tapi benar-benar ditentukan oleh yang menyelenggarakan giveaway tersebut, maka ini masuk kategori undian gitu. Nah, atas hadiah undian dipotong PPh final sebesar 25% ya dari penghasilan bruto dan diterima oleh penyelenggara undian. Kemudian tadi ya bisa orang pribadi. Jadi hati-hati nih. Jadi yang wajib motong siapa? Yang wajib motong adalah si penyelenggara undian, bisa jadi YouTuber atau selebgram tersebut. Hati-hati dia wajib motong gitu. Jadi misalkan gini. Contoh nih ya, misalkan YouTuber atau selebgram A menyelenggarakan giveaway bagi-bagi hadiah kepada subscribernya dengan hadiah HP misalkan merek Apple Malang deh apa atau apa gitu, merek apa ya, senilai 10 juta. Nah, si Lucky adalah nama yang beruntung mendapatkan giveaway tersebut. Nah, perhitungan pajaknya gini, jadi teman-teman ya. Jadi YouTuber tuh harus motong dari YouTuber tadi harus, jadi ini harusnya 2.500.000 kebanyakan nol ya. 2.500.000 25% dari 10 juta. Ya, ini misalkan HP senilai 10 juta, ya jadi 22 juta setengah gitu ya. Nah, bisa juga yang si, apa namanya, si caranya jadi tergantung ya, terserah pokoknya kewajiban si selebgram atau YouTuber tersebut wajib menyetorkan senilai 25% ke kas negara dengan menggunakan SSP ya. Bisa ditalangin sendiri, oke lah, yang penting saya mau full gitu ngasih kayak boleh ditalangin oleh selebgramnya atau youtubernya, atau juga misalkan youtubernya tadi minta 2,5%, 25% ya dari nilai undian tersebut. Jadi nanti karena bentuknya barang sih, kena kecuali kalau bentuknya uang enak 10 juta langsung aja dipotong 25% gitu, maka yang disetorekan langsung 2.500.000 gitu ya, karena bentuknya HP maka pajaknya itu senilai harga pasar dari HP tersebut gitu, dinilaikan uang dulu. Jadi berapa sih misalkan pakai katakanlah dikasih iPhone atau apa, nah itu harus harga iPhone tersebut dulu baru dikali 25% untuk pajaknya gitu ya. Ya, silakan kalau yang kurang jelas ditanyakan ya. Nah, cara contohnya adalah pemotong atau penyelenggara tadi harus di-store paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ini dasar hukumnya PMK 242 tahun 2014. Jadi misalkan sekarang bulan Juni nih, paling lambat harus di-store pajaknya itu bulan berikutnya, bulan Juli tanggal 10. Dan kepada yang memotong tadi juga YouTuber, tapi diwajibkan untuk melaporkan SPT paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. SPT apa? SPT masa PPh final undian ya. Dan wajib di-store dengan kode setoran 41128 405. Jadi gitu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info terupdate terkait dengan perpajakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.